Hai, selamat datang dalam sebuah segmen renungan singkat dari Gereja Kerinduanku. Senang saya bisa kembali melayani saudara. Mari sama-sama sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami percaya Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh renungan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati oleh renungan pagi hari ini sama-sama dengan iman, kita boleh katakan amin. Hari ini kita akan belajar mengenai renungan. Saya beri judul renungan hari ini adalah What is Sin? Apa itu dosa? Apa itu dosa? Langsung saja Bapak Ibu, yang pertama, sin is the opposite of good and God. Dosa adalah lawan dari hal yang baik dan Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan Mazmur 111 ayat yang ke-7, perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titanya teguh. Alkitab mengatakan bahwa dosa adalah lawan dari hal yang baik dan Tuhan. Artinya apapun yang tidak baik dan apapun yang melawan Tuhan itu pasti dosa. Bapak Ibu, ada banyak orang berpikir apa sih dosa, apa sih dosa. Yang pertama, pengertian dari dosa adalah apapun yang opposite sama Tuhan dan hal yang baik. Ayub 34 ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Oleh sebab itu, kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku. Jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan, daripada yang maha kuasa untuk berbuat curang. Itu kata Alkitab. Terjemahan Inggrisnya lebih tajam lagi mengatakan demikian. It is impossible for God to do anything evil. He cannot sin or do wrong. Yang pertama, dosa adalah opposite dari God and good. Yang kedua, apa sih dosa itu? Yang kedua adalah sin is the opposite of love. Dosa adalah lawan dari kasih. Jadi apapun yang tidak ada kasih, maka adalah dosa. Bapak Ibu mengatakan Matius 24 ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Artinya orang yang tidak mengasihi saudaranya, orang yang membenci orang lain, orang yang berharap buruk sama hidup orang lain, sesungguhnya dia sedang melawan Allah. Karena kita mengatakan dosa pasti gak punya kasih. Gak mungkin iblis lihat kita dan bisa bilang, aduh kasihan ya, lagi baru ditinggal sama pacarnya, jangan diganggu dulu. Gak ada. Jadi apapun yang tidak diisi oleh kasih adalah sesuatu yang kita sebut sebagai yang namanya dosa. Yang ketiga Bapak Ibu, bahwa dosa, sin is always selfishness. Dosa itu selalu pasti mementingkan diri sendiri. Alias gampangnya pasti egois. Dosa itu pasti mikirnya apa untungnya buat saya. Apa baiknya buat saya. Apa sih kalau saya baik saya dapat apa. Alkitab mengatakan Bapak Ibu bahwa Yakobus 3 ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kapan organisasi rusak, kapan keadaan rusak? Selalu ketika orang mulai mementingkan diri sendiri. Rumah tangga hancur ketika orang mulai mementingkan diri sendiri. Persahabatan hancur ketika orang mulai mementingkan diri sendiri. Yang keempat Bapak Ibu, apa sih makna dari dosa? Sin is always unbelief in who God is. Dosa selalu tidak percaya siapa Tuhan itu dalam hidup kita. Yohanes 16 ayat yang ke-9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Setiap kali disampaikan firman kita pikir masa sih. Setiap kali kita ceritakan soal Tuhan, masa sih. Tiap kali pendeta menyatakan janji firman Allah, kita ketawain. Oleh karena itu Bapak Ibu, dari 4 kebenaran yang saya bagikan sama saudara, bahwa yang pertama, dosa adalah opposite of God and good.
Yang kedua, dosa adalah opposite of love. Yang keempat, yang ketiga, dosa selalu mementingkan diri sendiri. Dan yang keempat, dosa adalah tidak percaya kepada janji Tuhan. Nah, kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita perlu mengerti bahwa kita lahir dengan kecenderungan untuk berbuat dosa. Alkitab mengatakan karena semua orang telah jatuh dan kehilangan kemuliaan Allah. Terjemahan Inggrisnya bilang fall short. Jatuh. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan bahwa dalam Roma 7 ayat yang ke-14 dan ke-15. Dikatakan bahwa kita adalah budak dari yang namanya keinginan kita. Dosa telah memegang kita. Yang baik ingin kulakukan tapi justru yang jahat ku perbuat. Memang dari awal, dari sananya ada desire. Makanya ketika kita ditebus oleh salib Kristus, kita kembali menyadari bahwa hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Kita yang tadinya pengen hal yang buruk, pengen hal yang jahat, tapi ketika kita datang sama Tuhan, percaya kepada karya salibnya, kita mulai dipulihkan hubungan kita sama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, bahwa dosa akan merusak hubungan saya sama Tuhan. Alkitab mengatakan bukan tangannya kurang panjang, bukan telinganya kurang mendengar, tapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan Allah adalah dosa. Satu-satunya doa yang tidak dijawab, Bapak Ibu, adalah doa ketika kita tidak mengakui dosa kita. Makanya sebelum kita berdoa, kita selalu meminta pengakuan dosa sama Tuhan. Minta Tuhan ampuni kita, minta Tuhan tolong kita. Yesaya 59 ayat yang kedua mengatakan, tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan Tuhan adalah dosa. Selalu dosa akan menurunkan kualitas kita. Dosa akan membuat kita terintimidasi. Bapak Ibu, yang membuat Yesus di kayu salib berteriak Eli Eli lama sabatani adalah bukan kayu salib, tapi karena dia menanggung dosa umat manusia. Untuk pertama kalinya dia berkata, Bapakku dengan sebutan Allahku. Dosa membuat Yesus mengalami keterpisahan dengan Bapaknya. Bapak Ibu, yang membuat neraka mengerikan bukan penghukumannya, tapi membuat neraka mengerikan karena tidak ada Tuhan di sana. Neraka mengerikan karena kita keterpisahan dengan Allah untuk selama-lamanya. Yang membuat surga menjadi indah bukan karena suasana yang menyenangkan, tapi karena di surga ada Tuhan. Kita mengalami koneksi sama Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, setiap kali saya berbuat dosa, something die inside of me. Setiap kali saya berbuat dosa, sesuatu dalam hidup saya itu mati. Sesuatu. Yakobus 1, Bapak Ibu, saya bacakan bagi saudara. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Dia akan melahirkan maut. Terjemahan lainnya bilang seiring waktu dosa itu pun akhirnya menghasilkan kebinasaan. Setiap kali kita berbuat dosa, something inside of us mati. Sesuatu dalam hati kita mati. Rumah tangga kita mungkin mulai mati. Hubungan kita sama orang lain mungkin mulai mati. Yang keempat yang kita bisa pelajari, bahwa dosa kita mungkin rahasia, tapi is never private. Gak pernah. Memang mungkin istrimu gak tahu, anak-anakmu gak tahu, tetapi Tuhan tahu. Dosamu mungkin itu rahasia, tapi never private. Bilangan 32, mari kita baca. Bilangan 32 ayat yang ke-23. Mengatakan demikian. Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Allah. Dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Yang kelima, Bapak Ibu, bahwa dosa memiliki long term effect atau long term damage.
Dosa bukan saja tidak bisa menjadi rahasia, tapi dosa memiliki efek jangka panjang. Galatia 6 ayat 7 dan 8 mengatakan demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. At the end of our life, apa yang kita tabur kita akan itu tuai. Yang keenam, yang terakhir, disobeying God kelihatannya mungkin fun, menyenangkan, tapi tidak akan pernah memberkati saudara. Amsal 10 ayatnya yang kedua mengatakan demikian. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tapi kebenaran menyelamatkan mulut orang dari yang namanya maut. Terjemahan lainnya, Bapak Ibu, dikatakan bahwa orang jahat, orang bodoh kelihatannya melakukan sesuatu yang fun, tetapi pada akhirnya orang itu akan mengalami apa yang dia tabur. Satu ayat terakhir sebelum kita mengakhiri renungan hari ini. Roma 2 ayatnya yang kelima mengatakan demikian. Tapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Tapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Saya berdoa agar kita hari ini kita diajar, kita mengerti what is sin, apa itu dosa. Dan saya berdoa agar hari demi hari kita dimampukan hidup dalam kesucian dan kekudusan. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara. And always remember this. Yang punya surga, crazy in love with you. Bapa berkati umatmu, sayangi mereka. Apa yang mereka hadapi, Tuhan berikan kemenangan. Apa yang mereka gumulkan, Tuhan berikan jalan keluar. Mampukan kami hidup dalam kesucian dan kekudusan. Biar melalui hidup kami, nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar
Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih kepada-Mu. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan bagi umat-Mu, pertolongan bagi umat-Mu. Amin.